Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya tujukan kepada seluruh mahasiswa kelas IMK semester 4 ya. Hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2020. eh, Kita ketemu kembali dengan mata kuliah Mobile Device Programming dengan subtema pembahasan mengenai masalah loop atau pengulangan dan tipe data array. Jadi kita mulai pada sub pembahasan ini ya, eh, mengenai masalah loop, kode-kode bagian tertentu yang akan diulang, dan tipe data array mengenai tipe data jangkauan yang memiliki jangkauan nilai ya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Kita mulai dengan sistem looping atau pengulangan ya. Jadi loop ya dengan menggunakan susunan for dengan penjabaran kondisi adalah perintah atau statement yang digunakan untuk melakukan pengulangan proses pada bagian yang dikehendaki ya. Susunan perintah atau sintaknya itu for buka kurung kondisi ini berarti merupakan pemikiran logika, lebih kecil, lebih besar, atau mendekati sesuatu ya. Tutup kurung diikuti dengan buka kurung kurawal dan bagian mana yang akan diulang, di, diakhiri dengan tutup kurung kurawal ya. Jadi seperti di sini saya berikan contoh ya. Ada perintah for buka kurung integer i sama dengan 0, di mana titik koma itu, kalau titik koma dibaca di mana? Di mana i lebih kecil J makul itu maksudnya jumlah mata kuliah, maka tambahkan nilai i. Jadi selama maksudnya di sini adalah selama nilai i itu lebih kecil dari jumlah mata kuliah yang dimasukkan. Misalkan saya kepingin pada kasusnya di sistem informasi akademik itu kadang mahasiswa ada yang semester ini memprogram 7 mata kuliah, ada yang memprogram 2 mata kuliah saja, atau ada yang memprogram lebih dari 8 mata kuliah. Nah, sistem seperti ini itu digunakan perintah atau statement looping, pengulangan. Kita melakukan pengulangan pada bagian tertentu atau bagian yang akan diinputkan sebanyak kondisi yang dikehendaki. Misalkan saya kepingin menginputkan mahasiswa semester 4 hanya 7 mata kuliah. Berarti for integer i lebih kecil sama dengan 0 i, jadi nanti jumlah mata kuliahnya harus kalian inputkan 7 ya, seperti ini ya. Jadi kita lihat program yang kita maksud kita selesaikan dulu aja ya. Jadi seperti ini looping ya. Terus yang kedua, untuk memakai pengulangan, kita juga sering juga melakukan penyimpanan data yang berbeda-beda. Jadi dalam satu inputan kita bisa menginputkan beberapa mata kuliah sekaligus ya. Nama mata kuliah berbeda tapi variabelnya sama. Variabel ini yang disebut sebagai data array. Jadi data array ini adalah variabel berjenis atau bertipe data yang memiliki nilai rentang atau jangkauan. Misalkan rentang nilai antara 0 sampai 100. Maksudnya seperti ini. Saya kepingin memasukkan 3 mata kuliah. Apa saja? Mungkin mata kuliah matematika, mungkin mata kuliah fisika, mungkin mata kuliah bahasa Indonesia dalam satu SKS. Maksudnya dalam satu KHS ya. Nah, susunan perintah atau sintaknya itu kita deklarasikan seperti ini ya. Jenis variabel array. Jadi jenis tipe datanya diikuti dengan kurung kotak kurawal ya, kurung buka sama kurung tutup, diikuti dengan nama variabelnya. Di sini sama saya katakan nama mata kuliah.
terus diikuti dengan tanda sama dengan new string. Jadi sama ya. Jadi ini harus sama ya. Jadi kalau di depan string, ya di belakang string, jangan di depan char, di belakang string. Terus yang 20 ini adalah 20 itu maksudnya nilai maksimum mata kuliah yang dimasukkan. Berarti ada 20 mata kuliah ya. Jadi kalau misalkan kalian isi 9, ya nanti hanya maksimal bisa menampung 9 mata kuliah yang diinputkan ya. Nah, yang kedua misalkan int atau integer buka kurung tutup kurung kotak ya SKS sama dengan new int buka kurung 6 tutup kurung titik koma ya. Itu maksudnya adalah SKS ini berjenis integer ya dengan maksimal 6 ya. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4 sampai nilai 6. Nggak bisa nilai 7 ya. Jadi contohnya nanti kita bisa melihat pada program yang saya buat ya. Ini kita kita upload dulu Eclipse-nya dulu ya. Luna di direktori Luna seperti ini. Eclipse ya, kita aktifkan Eclipse. Kita tunggu ya. Jadi kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar, masih loading ya. Jadi nah ini sudah terbaca, sudah ada respon dari Eclipse. Mohon ditunggu sebentar. Masih separuh proses. Tujuh puluh lima proses. Nah, ini yang kemarin. Jadi kita file kita kita buat baru ya. Kita close all ya, bersih ya. Misalkan di sini tadi contoh program yang saya buat tadi, saya desain tadi pikiknya adalah kelas ya, sedangkan kelasnya dari Java itu adalah KHS. Jadi mohon dikenali perbedaan huruf besar dan huruf kecil supaya nanti tidak error ya, karena Java adalah program aplikasi yang case sensitif. Dia bisa membedakan antara pemakaian huruf besar dan huruf kecil. Jadi ini program yang saya buat ya untuk pelajaran materi hari ini. Kita lebih meningkatkan kualitas pemrograman ya. Jadi kita masuk pada Eclipse ya. Misalkan kita buat projectnya dulu, file new Java project ya, diberi nama mahasiswa. Kita ketik seperti ini ya, langsung kita finish. Nah, dari mahasiswa kita definisikan, jangan lupa kita definisikan pikiknya ya, pikik ya. Tadi pikiknya tadi saya kok lupa ya. Pikiknya kelas dengan huruf depannya huruf K besar ya. Kita kembali pada Eclipse ya, kita definisikan kelas. Kita finish ya. Nah, pikiknya sudah terbuat. Kita buat klik kanan pada pikik tersebut, kita definisikan new class. Kelasnya tadi berupa kelas MHS ya. KHS, maaf. KHS huruf besar semua. Jadi KHS. Nah, jangan lupa dicentang publiknya supaya nanti bisa dibaca semua kode-kode statementnya, nanti bisa dikenali di seluruh program. Nah, karena di sini pikiknya kelas, KHS-nya KHS, ya sudah sama, kita hapus saja dulu. Ya, kita hapus. Di sini kita copy paste ya. Pelajaran copy paste. Kita menekan kontrol A ya agar di copy di blok seluruhnya. Ya, kita klik kanan copy. Di sini kita pastekan pada lembarnya Eclipse. Loh, di
paste ini? Oh ini, paste. Nah, simsalabim ya. Alhamdulillah tidak ada apa itu? Tidak ada kesalahan ya. Setelah tidak ada kesalahan, program-program ini saya buat ya, kita jalankan. Jalankan ya. Nah, di bawah ini masukkan nama mahasiswa. Misalkan Diana. Diana. Kalau di rumah, oh Dina kok Dina ya? Diana. Ya. Di sini ya, kita enter, masukkan NIM ya, nggak usah kita langsung bawa ke sini ya, biar aja langsung ya. 90 ya, Ganul Ganul. Kok Ganul Ganul ya. Jadi di enter ya, masukkan alamat, misalkan alamat di Malang, di enter ya. Jurusan misalkan IMK, misalkan di enter ya. Nah, di sini ini gunanya tipe pengulangan. Ini adalah data array-nya yang kita simpan. Jadi masukkan data apa itu jumlahnya itu ada di sini ya. Ya, di sini eh, berapa jumlah mata kuliah yang akan diinputkan. Misalkan saya masukkan 3. Kita enter. Masukkan nama mata kuliah yang pertama ya, misalkan agama. Agama di enter, jumlah SKS-nya 3 misalkan. Nah, di sini masukkan nilai absensi dari mahasiswa 70 ya. Waduh, absensinya 70 berarti jarang masuk ya. Nilai tugasnya 90. Wah, pintar ini ya. Nilai UTS-nya 80 ya, di enter ya. Nilai UAS-nya 90, di enter. Nah, jadi nilai bobot absensinya 7 ya, 10%. Nilai bobot absensi semua ya, salah ini ya, mohon maaf ya. Nilai tugas atau kuis ya 20%, ya 20% saya ini ya, itu 18. Nilai absensinya ini 30% ya. Kok nilai absensi lagi nih, ini nilai UTS ya, mohon maaf ya, itu 24 ya. Bobot nilai UAS-nya itu 36. Jadi kalau di total ya, itu akan menjadi 85. Jadi grade-nya lebih baik. Yang kedua, misalkan matematika, di enter. Jumlah SKS-nya 2, nilainya 90. Wah, pinter ini ya. Nilai tugasnya 90 juga, nilai UTS-nya 90 ya, nilai UAS-nya juga 90 ya. Nah, hasilnya juga 90, lebih baik ya. Mata kuliah yang lain, Inggris apa tuh, kimia misalkan, kimia, di enter ya. Jumlah SKS-nya 2, di enter ya. Absensinya 90, kita masukkan 80 untuk nilai tugas atau kuis, 70 untuk UTS-nya, dan 90 misalkan untuk UAS-nya ya. Nah, kan keluar ya. NIM seperti ini, 903030 ya. Nama mahasiswanya Diana, alamatnya Malang, jurusan IMK, nilai agamanya itu 3 SKS, absensinya 70, tugas atau kuisnya 90, nilai UTS-nya itu 80, dan nilai UAS-nya 90, bobotnya 85. Juga begitu matematika dan kimia. Jadi bobotnya ini dijumlahkan menghasilkan 257. Nah, karena di sini SKS-nya 322, bobotnya adalah 7 SKS ya. Dan kalau dijumlah, IPK-nya 257 dibagi 7 menjadi 3,6 ya. Begitu program yang saya buat untuk penggunaan perintah loop dan penggunaan variabel array ya. Apabila ada kesulitan, apabila ada suatu kebingungan ya, ini ya. Jadi di sini ya. Nah, ini deklarasi jenis variabel array, string nama mata kuliah ini 20, integernya ini. Nah, sedangkan kalau untuk for, nah for i lebih kecil sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari jumlah mata kuliah yang dimasukkan, maka tambahkan i, lakukan ini ya. Masukkan inputan ya, dijumlahkan ya. Terus di if